Nama asli Nabi Khidir adalah Balia putra Malkan, keturunan Nabi Nuh dari jalur Sam. Kunyahnya adalah Abdul Abbas. Dari Abu Hurairah telah memberitahukan kepada kami bahwa Rasulullah pernah bersabda, ia dinamai Khidir karena ia duduk memakai pakaian dari bulu unta berwarna putih, di mana jika kain itu bergoyang, maka di bawahnya akan tampak berwarna hijau. Dalam kitab At-Tafsir, Nabi Khidir adalah putra seorang raja bernama Amyal. Raja ini merupakan putra dari Al-Is ibnu Ishaq. Ibunya adalah Alha, seorang putri raja bernama Faris. Jelasnya, diceritakan Nabi Khidir dilahirkan di sebuah gua. Ibunya memberi susu segar kambing setiap hari ketika Khidir masih bayi. Kemudian Khidir diambil anak oleh seorang pengembala dan dididik sampai menginjak dewasa. Dia tumbuh menjadi anak cerdas dalam hal tulisan dan membaca suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ujarnya. Dalam kitab yang ditulis Syekh Muhammad bin Ahmad juga diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan, Ainul Hayat, lalu ia bisa hidup dengan lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir untuk meminum air kehidupan tersebut. Hanya saja yang berhasil menemukan air tersebut adalah Nabi Khidir, dan Raja Zulkarnain tidak berhasil. Bermula dari keinginan Raja Iskandar Zulkarnain yang ingin abadi supaya dapat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikannya kepada malaikat Rifail. Kemudian malaikat Rifail lantas menunjukkan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan air di muka bumi yang bernama Ainul Hayat. Usai malaikat Rifail menunjukkan mata air keabadian tersebut, Raja Iskandar Zulkarnain bersama Perdana Menteri dan pasukan mencari keberadaan Ainul Hayat. Usai pencarian dalam kurun waktu 12 tahun, akhirnya rombongan Raja Iskandar Zulkarnain menemukan keberadaan mata air keabadian yang dimaksud. Sebelumnya dikabarkan dari malaikat Rifail kepada Raja Iskandar Zulkarnain bahwa keberadaan mata air keabadian berada di tempat tergelap di bumi, sekaligus tempat keluarnya matahari. Setelah menemukan tempat yang dimaksud malaikat Rifail, Raja Iskandar Zulkarnain meminta Nabi Khidir alaihissalam dan beberapa pasukannya untuk bersama-sama menemaninya masuk mencari mata air keabadian tersebut. Kemudian ketika dalam perjalanan masuk, Nabi Khidir alaihissalam mendapatkan bisikan, wahai Khidir, sesungguhnya Ainul Hayat itu diletakkan berada di sebelah kanan jurang. Setelah Nabi Khidir alaihissalam mengikuti petunjuk dari bisikan tersebut, akhirnya ia menemukan mata air Ainul Hayat. Nabi Khidir alaihissalam turun dari kudanya, melucuti pakaiannya, kemudian turun ke mata air tersebut untuk mandi dan minum. Nabi Khidir merupakan hamba Allah yang saleh. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Khidir merupakan kawan sekaligus guru bagi Nabi Musa. Berikut ini adalah ciri-ciri Nabi Khidir dan keistimewaannya yang diklaim masih hidup dari zaman Nabi hingga saat ini. 1. Memiliki ilmu laduni. Ia dikenal sebagai sosok yang dikaruniai ilmu laduni atau ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa proses belajar. Dalam tradisi sufi, ia disebut sebagai guru ilmu laduni menurut Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65, yang artinya, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. 2.
Setiap tempat yang beliau pijak akan berubah menjadi hijau dan tumbuh rerumputan. Pasalnya, ia merupakan sosok yang mendatangkan kesejukan dimanapun beliau berada, dan selalu kehadirannya mendatangkan kebaikan maupun berkah bagi siapa saja. 3. Memiliki kemampuan berjalan secepat kilat. Bahkan dikisahkan bahwa beliau melakukan sholat di tempat berbeda, baik di darat maupun lautan. 4. Kemampuannya mengubah rupa, bentuk, hingga penampilan. Bahkan ia juga bisa berwujud sebagai pengemis, orang kaya, atau yang lainnya. 5. Ciri-ciri Nabi Khidir yang tidak dapat dilihat semua orang. Nabi Khidir juga merupakan sosok Nabi yang tertutup. Menurut kitab Al-Arais, seorang Nabi yang dipanjangkan umurnya dan tertutup dari pandangan-pandangan. Selain beberapa keistimewaan tersebut, ada beberapa ciri dari Nabi misterius ini yang perlu dipelajari umat muslim. Antara lain, memiliki kesabaran dan ketekunan luar biasa. Jari jempolnya lunak dan tidak bertulang. Panjang tangannya lebih panjang sebelah. Jari telunjuk dan jari tengahnya sama panjangnya. Ketika berjalan di siang hari tidak berbayang. Ketika berjalan sering menggunakan tongkat. Sangat menyukai pakaian berwarna hijau. Ketika Rasulullah SAW menjawab salah seorang sahabat yang bertanya tentang siapa yang akan memandikan jenazahnya, Rasulullah menjawab bahwa orang yang akan mengurus jenazahnya adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait yaitu anak dan cucu Rasulullah, termasuk Sayyidina Ali. Semakin hari tubuh Rasulullah mulai melemah, tanda kepergiannya mulai terlihat. Keadaan kondisinya semakin tidak baik dikarenakan sakit. Akhirnya malaikat pencabut nyawa datang untuk menjemput Rasulullah menuju alam keabadian. Rasulullah meninggal tepat pada tanggal dan hari kelahirannya. Sebentar lagi jenazah Rasulullah akan dimandikan. Tiba-tiba terdengar suara seruan dari pojok rumah Rasulullah. Suara itu memerintah agar jasad Nabi Muhammad SAW tidak perlu dimandikan, dikarenakan beliau adalah orang suci dan jenazahnya juga suci. Sayyidina Ali mendengar suara tersebut mulai terpengaruh. Hatinya ditimpa kebimbangan dan jenazah Rasulullah nyaris tidak dimandikan. Namun ada suara yang kembali terdengar, berbeda dari sebelumnya. Suara ini memerintah agar Sayyidina Ali tetap memandikan jenazah Rasulullah SAW. Suara itu mengatakan agar tidak terpengaruh oleh suara sebelumnya, karena itu adalah suara setan yang iri dengan kesucian Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" "Aku adalah Nabi Khidir yang melayat jenazah Nabi Muhammad SAW." Ucap suara tersebut yang ternyata adalah suara Nabi Khidir. Nabi Khidir dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang berada di dalam masjid, beliau mendengar orang berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku atas apa yang bisa menyelamatkan aku dari apa yang paling kutakuti." Lalu Rasulullah bersabda, "Mengapa orang itu tidak menyertakan pasangan doanya yang seperti ini? Ya Allah, berilah padaku kerinduan orang-orang soleh yang paling mereka rindukan." Kemudian Rasulullah SAW
menyuruh sahabat Anas untuk menyampaikan pasangan doa tersebut kepada orang yang berdoa tadi. Setelah Anas menyampaikan kepada orang tersebut perihal pasangan doa dari Rasulullah SAW, maka orang itu berkata, "Ya Anas, katakanlah kepada Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelebihan karunia kepadanya di atas para nabi, seperti kelebihan kepada umatnya di atas umat para nabi lainnya, seperti kelebihan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya, dan memberi kelebihan hari Jumat di atas hari-hari lainnya." Anas terperanjat pada saat lelaki itu menoleh ke arah Anas, karena yang nampak adalah Khidir alaihissalam. Lalu orang itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan umat yang dimuliakan ini." Nabi Khidir dengan Abu Bakar As-Siddiq pada waktu wafatnya Rasulullah, ketika di tengah-tengah kesedihan, para sahabat menangis mengelilingi jenazah beliau. Tiba-tiba ada seorang lelaki berjenggot lebat dan bertubuh tegap masuk ke dalam majelis takziah. Lalu ia menundukkan kepalanya sambil mencucurkan air mata. Kemudian segera ia menemui para sahabat Nabi dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyediakan balasan pada setiap musibah, pengganti pada setiap yang hilang, dan khalifah pada setiap yang tiada. Maka kembalikanlah segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharaplah kepadanya. Allah telah mempersiapkan segalanya untuk kalian, dan ketahuilah bahwasanya orang yang ditimpa musibah adalah orang yang tidak terpaksa." Lalu orang itu pergi. Para sahabat saling bertanya, siapakah gerangan orang tersebut? Tetapi Abu Bakar segera menjawab, "Dia adalah Nabi Khidir, saudara Rasulullah SAW." Nabi Khidir dengan Umar bin Khattab. Pada waktu Umar akan mensolati jenazah, tiba-tiba terdengar suara berbisik dari belakang, "Tunggu saya, wahai Umar." Maka Umar menunggu dia hingga dia masuk ke dalam shaf, dan Umar pun mulai bertakbir. Setelah sholat jenazah, Umar mendoakan jenazah tersebut, "Ya Allah, jika Engkau mengazabnya, berarti dia durhaka kepadamu. Tapi jika Engkau mengampuni dia, maka sesungguhnya dia sangat membutuhkan rahmat-Mu, ya Allah." Setelah jenazah dimakamkan, seorang laki-laki memperbaiki tanah kuburannya sambil berkata, "Beruntunglah kamu, wahai penghuni kubur, jika kamu tidak menjadi orang yang mengaku, menyimpan, atau menentukan." Umar kemudian menyuruh untuk memanggil orang tersebut. "Bawalah orang itu kemari, kutanyakan tentang sholatnya dan pembicaraannya itu." Maka seorang laki-laki pergi mencarinya, tetapi orang itu sudah tidak ada, kecuali hanya bekas telapak kakinya di tanah yang besarnya kira-kira 1 hasta. Lalu Umar berkata lagi, "Demi Allah, dia itu Khidir yang pernah diceritakan oleh Rasulullah kepadaku." Nabi Khidir dengan Ali bin Abi Thalib.
pada waktu Sayyidina Ali sedang melakukan tawaf. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki bergantung pada kelambu Ka'bah sambil berdoa, "Ya Allah, yang tidak direpotkan oleh sebutan-sebutan, yang elok dan tidak disilapkan oleh permintaan-permintaan yang banyak, dan tidak disibukkan oleh pengaduan-pengaduan yang bertubi-tubi. Bolehlah aku mencicipi dinginnya ampunanmu dan manisnya rahmatmu." Sayyidina Ali pun memanggil dan berkata, "Wahai hamba Allah, ulangi perkataanmu tadi." Kata orang itu, "Apakah Anda mendengarkanku?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Ya." Lalu orang itu pun berkata lagi, "Demi Khidir yang jiwanya berada di dalam genggamannya, siapa-siapa orang yang mengucapkan doa itu pada setiap selesai sholat fardu, maka pasti ia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah, sekalipun dosa-dosanya itu laksana bilangan pasir dan seperti butir-butir air hujan, atau bagaikan banyaknya daun-daun pepohonan."